Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi yaitu tentang konseling untuk klien tertentu yang beranggotakan Akmal Zuhdi, Dinatul Furqan, dan Ega Sagita. Konseling traumatik. Konseling traumatik merupakan bantuan yang bersifat terapeutis yang diarahkan untuk mengubah sikap dan perilaku konseli yang mengalami trauma. Dilaksanakan secara individu, yaitu antara konseling dengan konselor dengan konseli, melalui teknik wawancara dengan konseli sehingga dapat terentaskan permasalahan yang dialaminya. Adapun perbedaan konseli traumatik dengan konseli lainnya, yang pertama pada titik fokusnya. Konseling traumatik lebih menitik beratkan pada satu masalah klien, yaitu gejala trauma yang ada pada diri klien tersebut. Adapun konseling bisa pada umumnya suka menghubungkan permasalahan yang dihadapi klien dengan masalah-masalah lainnya seperti latar belakang klien, proses ketidaksadaran klien, tekanan karir klien, dan lain-lainnya. Yang kedua, aktivitas. Konseling traumatik lebih banyak melibatkan banyak orang dalam membantu klien dan lebih banyak aktif adalah konselor-konselor berusaha untuk mengarahkan, mensugesti, memberi saran, mencari dukungan dari keluarga dan teman klien. Yang ketiga, tujuan. Dilihat dari tujuan, konseling traumatik lebih menekankan pada pulihnya kembali klien pada keadaan sebelum trauma dan mampu menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan yang baru secara lebih spesifik. Pada penyandang cacat, konseling bagi penyandang cacat secara umum adalah untuk memberdayakan dan meningkatkan aspek positif para penyandang cacat melalui kegiatan rehabilitasi. Cacat merupakan kondisi fisik atau mental yang membatasi fungsi atau aktivitas seseorang. Konseling rehabilitasi adalah memusatkan diri pada pelayanan terhadap orang yang mengalami cacat. Seorang konselor rehabilitasi biasanya mendapatkan pelatihan khusus. Tujuannya untuk menumbuhkan kemandirian, partisipasi sosial, dan pekerjaan yang berhasil bagi para penyandang cacat. Adapun beberapa fungsi konselor rehabilitasi, yaitu dapat berfungsi dalam melaksanakan konseling individu, promosi konseling maupun edukasi, pelatihan terhadap para penyandang cacat, rehabilitasi, layanan pendukung, penempatan tugas, perencanaan tindakan penanganan, evaluasi terhadap pelaksanaan konseling, hubungan dengan masyarakat, dan follow-up terhadap pelaksanaan konseling sebelumnya. Baiklah, sekian, terima kasih. Konseling dalam Islam. Dalam pandangan Haryanto 2007, konseling dalam Islam adalah landasan yang berpijak yang benar tentang bagaimana proses konseling itu dapat berlangsung baik dalam menghasilkan perubahan-perubahan positif pada klien mengenai cara dan paradigma berpikir, cara menggunakan potensi nurani, cara berperasaan, cara berkeyakinan, dan cara bertingkah laku berdasarkan wahyu dan paradigma kenabian. Dan di dalam ayat Al-Quran menjelaskan pada surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, yang artinya, dan hendaklah di antara kamu segolongan yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Surat Ali Imran ayat 104. Jadi, kenapa saya kutip ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 104 ini, yaitunya di dalam surat ini saya jelaskan atau dalam pendapat saya, ayat ini berbunyi tentang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada ma'ruf, dan mencegah
dari yang mungkar. Jadi seperti dalam konseling, seseorang klien kita membutuhkan konseling atau seseorang juga membutuhkan konseling, maka para konselornya harus memberikan solusi-solusi terbaik atau arahan-arahan terbaik yang mana akan membuat perubahan-perubahan kepada si klien tersebut. Jadi sama dengan mengajak atau menyuruh kepada yang ma'ruf atau kepada kebaikan. Jadi itulah salah satu alasan kuat mengapa saya mengambil dalil pada surat Ali Imran ini. Dan selanjutnya terdapat juga di dalam surat An-Nahl ayat 125. Dalam surat lain itu, serulah manusia kepada Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi dalam surah An-Nahl ini ayat 125 menjelaskan kita serulah atau kita ajaklah atau kita sebagai konselor harus memberikan konseling yang terbaik kepada klien kita dengan menyuruh atau mencari jalan solusinya seperti itu. Selanjutnya, tujuan konseling Islam. Yang pertama, membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, membantu individu menghasilkan perbuatan, perbaikan, kesehatan dan kebersihan jiwa dan mental. Yang ketiga, suatu perubahan, perbaikan dan kesopanan dan tingkah laku. Jadi hanya itulah yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.